Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Masail Jahiliyah, perilaku orang jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk pada al-mas'alatu ta'si'atu wa sab'un. Permasalahan yang ke-79. Dari perangai orang jahiliyah itu adalah dakwahum mahabbatullah ma'atarkihim syar'ihi. Dakwahan mereka cinta kepada Allah sementara mereka meninggalkan syariat Allah. Mengaku cinta kepada Allah tapi meninggalkan syariat. Fatalabahumullahu biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala meminta mereka, kalau memang cinta kepada Allah, buktinya mana? Buktinya mana? Lihat penjelasan dari penjelasan dari Syabdur Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumullah ta'ala. Annahum yuhibunallah wa annallah yuhibuhum. Dakwahan mereka berkaitan dengan cinta, itu mereka mendakwa mereka cinta kepada Allah. Allah pun cinta kepada mereka. Sampai nanti dalam ayat mereka mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu. Kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Dakwahan orang Yahudi, orang Nasara. Kalau orang Kristen, yang saya pernah lihat di bis untuk jemput itu bis jemput anak-anak Allah. Ya. Kalau mereka kan nggak bisa Allah, ya. Anak-anak Allah. Ya, kalau enggak, kita ini ya termasuk umat yang terkasih. Dakwahan mereka mengaku sebagai anak Allah, kekasih-kekasih Allah. Fahum yadda'una annahum yuhibunallaha wa annallaha yuhibbuhum. Mereka mendakwa Allah cinta, mereka mendakwa cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka. Ini dakwahan orang Yahudi, orang Nasara. Tapi lihat, dakwahan mereka itu tidak dibuktikan. Ma'atarkihim syar'ihi. Tapi mereka meninggalkan syariatnya. Cinta, tapi enggak manut. Itu namanya ya dusta ya. Dusta. Kalau seorang cinta itu konsekuensinya taat kepada Allah. Tapi mereka la yuti'unallaha, enggak taat kepada Allah. Wala yamtasiluna awamirahu, tidak melaksanakan perintah. Wala yastanibuna manahahum anhu azza wa jalla, tidak meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Tapi wa fil waqti nafsi yaquluna Allah yuhibbuna wa nahnu ahibba Allah. Tapi pada waktu itu pula mereka mengatakan, Allah cinta kepada kami. Kami kekasih-kekasih Allah. Saudara yang saya hormati, ucapan mengaku sebagai cinta kepada Allah, mengaku sebagai orang yang dicintai oleh Allah, tapi tarikuna li syar'ilah, mereka tinggalkan syariat. Mereka meninggalkan syariat. Ini perilaku orang jahiliyah. Perilaku orang jahiliyah, orang Yahudi, orang Nasara. Sampai Allah tuntut. Allah minta bukti dengan mengatakan, "Qul," katakan Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad, jika memang kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Allah akan cinta kepada kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah jadikan alamatal mahabbati adalah sidqal ittiba. Allah menjadikan tanda cinta itu adalah dengan kejujuran ittiba. Yahudi Nasara, jahiliyah,
Kalau kalian dakwah cinta kepada Allah, ikuti syariatnya. Ikuti syariatnya. Karena tanda cinta kepada Allah itu mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masa Nabi SAW, syariat Allah itu adalah apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kata Allah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti aku. Dan ini pernah kita sampaikan. Kalau seseorang pengen tahu seberapa kuat, seberapa besar cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, cek seberapa kuat, seberapa besar ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin seseorang mengikuti Nabi, menteladani Nabi dalam hati, ucapan, perbuatan, sikap, semuanya, maka itu menunjukkan semakin kuat, semakin besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ayat ini disebut sebagai ayat bukti. Sebagai ayat ujian. Orang yang mendakwa cinta kepada Allah. Nah, tanda cintanya adalah sidqul ittiba. Kebenaran dalam mengikuti Rasul. Karena mengikuti Rasul. Kemudian lujumu syar'illah. Berpegang teguh dengan syariat Allah yang Allah turunkan kepada utusannya. Hadihi alamatul mahabbati. Ini tanda cinta. Jadi tanda cinta itu ittiba'ur rusul, lujumu syar'illah. Melazimi berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walihada ba'dul ulama, maka sebagian ulama mengatakan yusamma hadil ayatal karimata. Ayat yang mulia ini disebut dengan ayatul mihnah. Ayat untuk ngetes. Ayat untuk membuktikan. Kan sekali lagi butuh bukti. Butuh bukti. Kalau ngomong tidak ada bukti, ya, jamaah hormati, berarti itu termasuk kebohongan. Termasuk kebohongan. Tapi jangan ngomong tanpa bukti itu berarti politikus. Ya, enggak semua, ya, enggak semua. Tapi kalau ngomong tanpa bukti itu berarti kebohongan. Berarti kebohongan. Ini butuh dibuktikan. Lah pembuktiannya adalah dengan itu tadi. Seseorang mengikuti Rasul. Luzumu syar'illah, senantiasa memegangi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini disebut ayat mihnah. Ayat mihnah itu maknanya manidaa mahabbatallah falyamtahinu nafsahu ala dawi hadil ayati. Siapa yang mendakwa cinta Allah, maka uji dirinya lewat ayat ini. Uji dirinya lewat ayat ini. Hal huwa muttabi'un li syar'illah au ghairu muttabi'. Apakah dia mengikuti syariat Allah atau tidak? Ikut enggak sama syariat Allah? Ya. Siapa yang ikut, siapa yang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, fahadha min alamati sidqil mahabbati. Ini tanda cinta. Ya. Tapi kalau ghairu muttabi'in, yumarisul muharramati wa yatrukul wajibati, fa'ainal burhan. Fa'ainal burhan. Tapi kalau orang itu tidak mengikuti, malah melakukan yang haram, meninggalkan yang wajib. Sesuatu yang haram malah jadi hobi, kesenangan. Wah, seneng. Ya. Malah orang itu ada yang melecehkan itu, mangan daging babi panggang. Ya. Babi ini muni haram, haram, haram. Lah kalau itu orang muslim masa berani kayak gitu? Masa berani kayak gitu? Melakukan yang haram bangga. Meninggalkan yang wajib bangga. Saudara yang saya hormati, itu belum membuktikan. Makanya fa'ainal burhan. Buktinya endi? Katanya cinta Allah. Buktinya mana? Dua sajalah. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Kalau lebih simpel lagi, satulah. Apa itu? Ittiba'ur rusul. Ittiba'ur rusul. Ya. Atau luzumu syar'illah. Pegang teguh dengan syariatnya. Itu sudah merupakan bukti. Makanya ucapan para ulama taksil ilaha wa anta taz'amu hubbah. Hada li umrin fil qiyasi syani. Lau kana hubbuka sadiqa la ta'tahu. Innal muhibba liman ahabba muti'un. Ini penyair ini. Ya, mereka mengatakan dalam syairnya itu, kamu maksiati Allah sementara kamu mendakwa cinta. Menentang mendakwa cinta.
wah saya itu loyalitas. Ini ngeyel, apa mungkin? Nggak mungkin. Kalau seorang itu loyal, cinta, manut. Manut. Kamu maksiat kepada Allah, sementara kamu mendakwa cinta. Demi umur hidupku, ini termasuk pengakuan yang syani. Jelek. Ngaku cinta tapi menentang, itu pengakuan jelek. Ya. Kalau orang bahasanya cintamu gombal, no. Ya, gombal. Bukan kalau tawang mang itu gombal mukio gitu. Saya nggak mudeng apa ya kok gombal mukio. Itu peremehan itu. Ya. Jamaah hormati, kalau kamu cinta dengan tulus, kamu akan taat. Karena orang yang cinta terhadap orang yang dia cintai, itu dia akan mengikuti. Dia akan mengikuti. Ini nggak perlu dalil itu. Ya, semua orang itu kalau cinta, manut. Cinta itu manut. Apalagi kalau manusia dengan manusia. Namanya kalau sudah cinta, itu diperbudak itu. Pengi, matanya itu temel gitu. Ya, tapi cinta sama istrinya jelo. Ini pengen ngombe dang jahe itu. Nekat metu itu. Nekat metu. Ora mungkin sesuk wae bengi-bengi ngene ngantuk ini. Oh, berarti enggak cinta. Lo cinta itu apalagi bahasanya ngomongnya cinta ya. Ya, manut itu. Itu enggak perlu dalil. Artinya orang yang cinta dengan yang dicintai manut mengikuti. Saudara yang saya hormati, lam laukana hunaka mahabbatun shadiqatun la wujidati ta'ah. Kalau di sana ada orang yang cinta tulus, sungguh akan diketemukan ketaatan. Orang itu kalau cinta tulus, ya manut tadi. Nanti akan ada ketaatan. Fa idalam tujat ta'ah fa adamu wujudiha dalilun ala adami wujudil mahabbati. Kalau misalkan tidak diketemukan ketaatan, maka tidak adanya ketaatan itu sebagai bukti tidak adanya cinta. Orang cinta enggak manut. Enggak manut. Teratenanan berarti kamu. Cintanya tidak tulus. Jamaah hormati, itu demikian. La yumkinu an yakuna hunaka mahabbatun qalbiyatun shadiqatun wa fi waqtin nafsi isyan wa adamu ta'ati lillahi azza wa jalla. Enggak mungkin kalau misalkan seseorang hatinya cinta dengan cinta yang tulus. Ya, tapi di sisi yang lain dia maksiat. Dia tidak taat kepada Allah. Jamaah hormati, ini enggak mungkin. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Makanya Allah meminta kepada mereka an yabrazu alamata sidqi mahabbatim, untuk mereka tampakkan. Dudono coba. Kalau kalian memang cinta kepada Allah, mana buktinya? In kanu shadiqin. Kalau memang mereka itu jujur dengan membuktikan fattabi'uni, mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan dari beliau. Kemudian diperluas lagi. Lihat. Walihada inda hadil ayati al-karimati. Karena inilah dari ayat yang mulia ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya beliau berkata. Ini tafsir Ibnu Katsir itu termasuk tafsir yang dijadikan rujukan dan di negeri kita terkenal. Terkenal. Walaupun kalau zaman dulu saya punya tafsir Ibnu Katsir yang lawas itu nomor ayat kadang nggak ada. Kemudian hadis itu sahih apa enggak belum. Tapi kalau sekarang Masya Allah. Ya, saya punya yang akhir itu sudah ayatnya jelas, ayat ini, nomor ini. Nanti hadisnya sudah ditashih. Nanti kalau misalkan ucapan ya sahabat itu sudah diterangkan semua. Ya, ini Masya Allah. Dalam tafsir itu, apa kata Ibnu Katsir? Hadil ayatul karimatu hakimatun ala kullin manida'a mahabbatallahi. Ayat ini, ayat yang mulia ini merupakan pemutus, penentu setiap orang yang mendakwa cinta kepada Allah. Walaisa huwa ala tariqatil muhammadiyati fa innahu kadibun fi da'wahu fi nafsil amri. Sementara dia tidak di atas jalan Muhammad. Ngaku cinta kepada Allah tapi enggak di atas jalan Muhammad. Kadib, pendusta dia. Pendusta dia. Kembali, siapa yang ngaku cinta kepada Allah? Kalau orang jahiliyah, Yahudi Nasara. Kalau Yahudi Nasara hidup di masa sekarang, tidak di atas jalan Nabi Muhammad, enggak masuk Islam. Saya cinta kepada Allah, bohong. Kenapa bohong?
Karena Nabi akhir zaman Nabi Muhammad. Kalau kamu cinta kepada Allah, berarti kamu masuk Islam. Berarti kamu masuk Islam. Tapi tetap ngengkeng, ngotot di atas agama mereka. Dusta. Di masa sekarang, orang sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Tapi dia tidak di atas jalan Rasulullah SAW. Ayo ngikuti sunnah Rasul. Ngikuti jalannya Nabi SAW. Dalam masalah akidah, dalam masalah amalan, dalam masalah keyakinan. Semuanya. Ya, mendakwa cinta kepada Allah, tapi enggak di atas jalan Nabi Muhammad. Kadib. Maka dia orang yang dusta. Lah sekarang juga begitu kok. Makanya paling mudah, tanya aja. Nabimu siapa Thomas? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi pengakuan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad, kamu harus mengikuti beliau. Harus mengikuti beliau, wajib. Saudara yang saya hormati, demikian. Hatta yattabi asyar al-Muhammadiyah wa dina an-nabawiyah fi jami'i aqwali wa ahwalihi. Sehingga nanti mengikuti syariat Nabi Muhammad, agama Nabi dalam seluruh ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Kalau Nabi sudah memutuskan dalam satu perbuatan, nggak ada pilihan yang lain. Kayak tadi malam itu, kaidah yang dibawakan oleh Syekh Saleh Ubailan. Berkaitan dengan prinsip salaf. Apa prinsip salaf? Kalau ada nas, maka nas itu nggak akan dipertentangkan. Nggak akan dipertentangkan dengan akal. Dengan akal. Kan kemarin sudah kita pernah baca, kebanyakan orang menolak nas itu dengan pertimbangan satu, nggak masuk akal. Kedua, menyelisih budaya, tradisi. Ketiga, ya dengan alasan kias, dengan alasan perasaan. Keempat, dengan alasan politik. Semuanya itu kalau seseorang ngaku bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu ditinggalkan. Lebih mengedepankan nas. Lebih mengedepankan nas. Ini prinsip Ahlussunnah. Jangankan kok dengan orang secara umum. Kisahnya Ibnu Abbas, kata beliau, hampir hujan hujan batu dari langit. Ketika aku ucapkan qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Saya ucapkan hadis Nabi, tapi kalian tolak dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Ucapan Abu Bakar dan Umar. Manusia terbaik. Gak bisa itu. Mengalahkan ucapan Nabi SAW. Apalagi nanti pendapat orang. Kalau Imam Ahmad, saya itu heran itu. Kepada satu kaum yang mereka araful isnad wasihatahu. Mengetahui tentang ilmu sanad. Kesohian sanad. Kalau levelnya kita, gak mudeng lah. Nggak mudeng karena ilmu sanad itu ilmu orang yang khusus. Kesahihan riwayat ilmu yang khusus. Ada orang yang punya kedudukan tinggi. Tahu sanad, tahu kesahihan riwayat. Tapi yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Milih pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Milih pendapatnya ulama. Itu heran itu. Aneh. Saudara yang saya hormati, konsekuensi seseorang itu cinta kepada Allah harus mengikuti syariat Muhammad. Harus mengikuti agama Nabi dalam seluruh ucapan dan keadaannya. Sampai sebagian hukama ahli hikmah, sebagian ulama, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Ini perhatikan kalimatnya. Kalimatnya kayak mirip ya. An tuhibba, an tuhabba. Sakale tok sing beda. Kata beliau, perkaranya itu bukan kamu cinta. Tapi perkaranya itu hanya kamu dicinta. Coba, tulisannya mirip ya. Asya'nu antuhibba, asya'nu antuhabba. Kalau bahasa Arab, sakal berbeda saja sudah artinya beda. Kalau antuhibba, kamu cinta. Kalau antuhabba, kamu dicinta. Saudara yang saya hormati, bukan masalah kamu cinta. Tapi yang terpenting, kamu dicinta. Kamu dicinta. Berkata Al-Hasan Al-Basri dan selain dari mereka dari kalangan salaf. Za'ama qaumun annahum yuhibbunallaha fabtalahumullah bihadil ayah. Satu kaum mendakwa mereka cinta kepada Allah. Allah uji mereka dengan ayat ini. Allah uji mereka dengan ayat ini. Ya, yang terpenting bukan saya cinta Rasul, cinta Rasul. Lah Rasul cinta kowe apa ora? Rasul cinta kamu siapa enggak? Yang terpenting bukan saya cinta Allah, cinta Allah. Lah Allah cinta kamu sama enggak?
Saudaraku yang saya hormati, kalau urusan dunia saja, orang cinta, tapi cintanya itu bahasanya orang bertepuk sebelah tangan. Kamu cinta sama Laila, wah 100%. La Laila lam tukir lahum bidaka. Orang ngakoni itu, orang kenal itu. Lah buat apa kita cinta kepada seseorang, tapi ternyata yang kita cintai sama sekali nggak ngerespon. Nggak ngerespon. Tapi kalau misalkan kita cinta sama orang, kemudian jawabannya, Mas yen kowe cinta ya moro nang omah nembung pae. Itu namanya, wah baru. Kan yang terpenting sana cinta sama kita. Iya, makanya sama Rasul. Bukan. Bukan itu perkaranya. Kan sekarang banyak orang mendakwa, kami pecinta Rasul, pecinta Rasul. Cek saja. Cek saja, Rasul cinta sama kamu? Apa buktinya Rasul sama cinta sama kamu? Kalau kamu menghidupkan syariatnya. Kalau kamu nggak menghidupkan syariatnya, kamu belum cinta Rasul. Ya, jangankan mengharapkan syafaat. Kan mereka itu setiap ceramah pendahuluannya yang kita tunggu syafaatnya di akhirat kelak. Ya, tapi amalannya bid'ah. Jangankan kon syafaat Nabi, minum dari telaga saja diusir kok. Digusah. Jangan. Nabi katakan, ummati, itu umatku, jangan diusir. Kamu tidak mengetahui amalan apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Lah ini kalimat penting sekali. Jadi perkaranya bukan kamu mencinta, tapi kamu dicinta. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Satu kaum mereka menganggap bahwasannya mereka cinta kepada Allah. Ya bagus. Tapi Allah cinta enggak sama kamu. Cinta enggak sama kamu. Kalau kamu mendakwa cinta kepada Allah, tapi Allah tidak cinta kepada kamu, bertepuk sebelah tangan. Apa manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Lah Allah kasih ujian. Pembuktian. Pembuktiannya itu, kalau kamu cinta kepada Allah, nanti buktikan cintamu kepada Allah. Dengan mengikuti Rasul. Dengan mengikuti Rasul. Dengan mengikuti kalau sekarang, Nabi kita Muhammad SAW. Nanti Allah akan cinta kepada kalian. Jadi sekali lagi, bukan perkaranya itu antakula kamu berucap, ana uhibullah bid'a idzalika mujarradu dakwah. Aku cinta kepada Allah dengan dakwahan mujarrad dakwah, semata pengakuan tok. Semata pengakuan saja. Tapi perkaranya antuhabba ai an yuhibbukallahu. Allah cinta kepadamu. Itu yang terpenting. Jadi bukan hanya semata kamu cinta kepada Allah, kamu tinggalkan ketaatan, kamu lakukan yang haram dan dosa, wal mubiqat, perkara yang membawa kepada kebinasaan. Allati la tajidul insana minallahi illa bu'da. Yang itu tidak menambah kepada manusia dari Allah kecuali semakin jauh. Semakin jauh. Lah cinta enggak diikuti dengan ketaatan, jauh. Makanya diulang lagi, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Perkaranya bukan masalah kamu cinta, tapi kamu dicintai. Kalau Allah cinta, kapan Allah cinta? Melakukan yang wajib. Wal inayatu bita'ah, perhatian kepada ketaatan sebagaimana yang telah berlalu. Itu baru akan mendatangkan manfaat. Makanya dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Kata Nabi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan perkara yang aku wajibkan. Kalau pengen mendapatkan cinta Allah, kan tadi disebutkan bukan masalah kamu cintanya, tapi yang pokok Allah cinta kepadamu. Gimana supaya Allah cinta kepadaku? Laksanakan yang wajib. Dari mana kita tahu perkara itu wajib? Satu, perintah. Perintah itu berarti wajib dilaksanakan. Dua, larangan, berarti itu wajib ditinggalkan. Kalau ada perintah yang perintahnya wajib, kan nanti perintah itu ternyata nggak sampai wajib, larangan nggak sampai haram. Dari mana kita tahu? Kalau ada perintah tidak dikeraskan, kemudian orang yang melanggar tidak ada ancaman keras, tidak ada ancaman murka Allah, tidak ada ancaman misalkan jamaah hormati dengan adab, dengan laknat, dengan neraka. Berarti larangan atau perintah itu tidak sampai tingkatan wajib ataupun haram. Kayak bulan Muharram, kata Nabi kalau masuk
pertengahan bulan Sya'ban bukan Muharram, bulan Sya'ban. Itu fala tasumu. Jangan kalian berpuasa. Kan larangan ya. Tapi ternyata larangannya tidak sampai tingkatan haram. Karena kalau orang terbiasa puasa, itu boleh. Nanti 1 hari sebelum Ramadan dia berpuasa. Kalau dia biasa puasa. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Terus gitu. Begitu jadwalnya niki hari ini puasa, besok ya tidak puasa, besoknya Ramadan. Boleh. Berarti itu larangan tidak sampai haram. Lah saudaraku yang saya hormati, tanda orang yang cinta itu seperti itu. Ya, kembalinya kalau Allah cinta kepada seseorang, yang wajib dia laksanakan. Kalau yang wajib sudah dilaksanakan, menambahkan dengan amalan sunnah. Kalau sudah amalan sunnah, ini derajatnya nanti menjadi kekasih Allah. Derajatnya kelak menjadi wali. Menjadi wali. Makanya hadis yang kita baca ini, satu, pendalilan bukti Allah cinta. Kalau pengen seseorang dicintai oleh Allah, coba yang wajib dulu. Setelah yang wajib itu dilaksanakan, yang wajib ditinggalkan. Tambahkan dengan sunnah dan makruh. Yang sunnah dikerjakan, yang makruh ditinggalkan. Itu syahidnya. Mengantarkan dia dicintai oleh Allah. Yang kedua, kalau seseorang sudah melakukan itu, berarti dia mendapatkan derajat kewalian di sisi Allah. Menjadi wali. Yang ketiga, ciri wali itu melaksanakan yang wajib, kemudian semangat melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, semangat meninggalkan yang makruh. Itu ciri wali. Nanti kalau di masyarakat ada orang yang mendakwah atau didakwa sebagai wali, itu wali loh. Sholat apa enggak? Wali ya mas. Orang sholat apa-apa. Jadi sepenting itu hakikatnya sudah tercapai. Apa hakikat sholat? Ingat kepada Allah. Ya ingat kepada Allah. Tadi malam kita contohkan itu. Kadang orang sudah. Kalau sudah wali itu enggak sholat enggak apa-apa. Lah pertanyaannya, wali itu dengan Nabi mulia mana? Kalau kamu katakan mulia wali, sungguh kamu telah murtad. Kan pembatal Islam itu kalau menganggap selain Nabi petunjuknya lebih baik, ya lebih mulia, itu bahaya. Tapi kalau kamu katakan lebih mulia Nabi sampai akhir hayat sholat apa enggak? Sholat. Lah kok wali ra sholat? Itu bukan wali Allah, wali syaitan. Itu bukan wali Allah tapi wali syaitan. Jamaah hormati, itu kandungan dari hadis sebagai tolok ukur wali itu siapa. Lah nanti yang terakhir, kalau pengen seseorang mendapatkan derajat kewalian di sisi Allah, pengen jadi wali. Ya, kalau pengen jadi wali on di anak wedok, nanti ndang dirabeke, nanti maleni. Bukan itu, maksudnya pengen wali ya, memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi wali. Saudara yang saya hormati, sarananya wajib dilaksanakan, yang sunnah dikerjakan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita lihat falladhi yatlubu li nafsihi mahabbatullah. Falladhi yutlabu li nafsihi mahabbatullah wa yarju ayyakuna mimman yuhibbuhumullahu falyaslu al-masalikal lati tusiluhu ila dalika. Siapa yang yatlubu li nafsihi mahabbatullah, mencari untuk dirinya kecintaan dari Allah. Jadi siapa pengen dirinya dicintai oleh Allah? Ya, mengharapkan termasuk orang yang yuhibbuhumullah, dicintai oleh Allah. Kenapa kalimatnya seperti itu? Kan tadi yang terpenting bukan masalah kamu cinta sama Allah. Tapi yang terpenting Allah cinta sama kamu. Kamu pengen dicintai oleh Allah. Kamu berharap termasuk orang yang Allah cintai. Tempuh jalan yang mengantarkan kepada itu. Tempuh jalan yang mengantarkan kepada itu. Wadzalika bifi'lil awamiri wa tarkin nawahi. Jalannya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ya, jalannya cuma itu. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Nah, nanti dalam doa yang fi doa il ma'thuri tsabiti anin nabiyina sallallahu alaihi wasallam anna kana yaqulu fi du'aihi, termasuk doa yang ma'thur, yang diwarisi dari Nabi SAW, yang ada contoh dari Nabi SAW. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin tuqarribu ila hubbika. Lihat, ya Allah saya meminta kepadamu cintamu.
Rasul itu meminta supaya dicintai oleh Allah. Kemudian cinta orang yang mencintaimu. Dicintai oleh orang yang cinta kepada Allah. Wah, enak ya. Orang itu kalau hidup bahagia itu salah satunya dapat kecintaan Allah, dapat kecintaan orang-orang yang baik. Dapat kecintaan orang-orang yang baik. Kalau seorang dicintai Allah, sudah alamat bahagia. Karena dia kedudukannya mulia. Dicintai oleh orang yang baik, yang di sekitar dia, itu di dunia bahagia. Orang itu kalau hidup di lingkungan, orang gak cinta kepada dia, orang nyaman itu. Orang nyaman. Jangankan ke orang luar, sama anak istri. Anakmu itu sama kamu cinta apa? Enggak. Anggere mulih ngono, macane teko kae. Wah, itu sudah enggak nyaman itu di rumah. Ya, istri enggak cinta, enggak nyaman. Kita minta kepada Allah, cintamu ya Allah. Cinta orang yang cinta kepadamu. Yang ketiga apa? Cinta amalan yang mendekatkan kepada cintamu. Mencintai amalan yang bisa mendekatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya adalah hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ya Allah, aku meminta mencintai amal yang mendekatkan kepada cintamu. Yang mendekatkan kepada cintamu. Berarti fala buddha minal a'mal wa ta'at. Tidak bisa tidak. La buddha itu satu keharusan. Harus. Tidak bisa tidak. Seseorang kalau pengen menggapai cinta Allah, cinta orang yang cinta kepada Allah, amal dan ketaatan. Orang kalau amal dan taat, Allah cinta. Orang kalau baik, manusia akan cinta itu. Bahkan sampai dalam hadis, dua orang akrab, ya, itu terpisah, salah satu sumbernya adalah kemaksiatan yang dilakukan di antara keduanya. Kemaksiatan itu sumber perpisahan. Tapi cinta, ya, itu akan didapat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada amal, harus ada ketaatan, tuqarribul insan ila hubbillahi azza wa jalla, yang mendekatkan manusia kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahan yang ke-79. Masya Allah ini. Panjang lebar diurai oleh beliau dari dibawakan ucapan Imam Ibnu Katsir dan juga yang lainnya. Ya, sekarang tinggal prakteknya. Ya, kesimpulannya apa? Cuma dua lah. Ya, bukan kita cinta kepada Allah yang terpenting, tapi gimana Allah cinta kepada kita. Gimana Rasul cinta kepada kita. Lah sarananya adalah amal, taat, ittiba. Melazimi syariat itu yang akan mendatangkan cinta Allah, cinta Rasul kepada kita. Demikian, insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada permasalahan yang ke-80. Membahas tentang angan-angan yang dusta. Jadi termasuk wong jahiliyah itu panjang angan. Panjang angan, angan-angan yang mlebu jannah tapi tidak mau taat. Ya, itu namanya angan-angan. Bedanya angan-angan dengan harapan. Kalau harapan itu ada usaha. Ada usaha. Kalau seorang berharap ada usaha, wah moga-moga nanti untuk rezeki. Dari mana? Ah, ini saya nawar ke dagangan ini. Itu namanya ada usaha. Tapi kalau misalkan goreng omah, turu, lontang-lantung, ya main game, wah moga-moga ya, untuk rezeki akeh, rezeki kok ngendi. Itu namanya angan-angan. Kalau harapan itu disertai dengan usaha. Wallahu ta'ala. Demikian, cukup? Ada yang tanyakan? Kalau bisa kita jawab. Di bulan Sya'ban itu kalau dalam hadis sahih, Nabi malah banyak puasa. Banyak berpuasa. Cuma nanti ada catatan. Jadi bulan yang paling banyak Nabi berpuasa itu dalam riwayat Aisyah, selain Ramadan itu Sya'ban. Itu bulan Sya'ban. Sedikit sekali beliau tidak berpuasa. Cuma nanti ada hadisnya itu sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Makanya patokan pertama, satu, sunahnya banyak puasa. Kedua, punya kemampuan. Ketiga, puasa sunnah yang banyak itu yang ada tuntunannya. Apa tuntunan puasa sunnah yang banyak? 1-3 hari setiap bulan kalau mampu. 13, 14, 15. Masih kuat Senin Kemis. Berarti Senin puasa, Kemis puasa. Ya, itu kalau kuat. Kalau kuat lagi Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Selebihnya sudah enggak ada. Kemudian yang ketiga, kalau memberatkan enggak boleh. Memberatkan itu bisa misalkan menghalangi dari tugas wajib. Laki-laki contoh, tugas wajib misalkan mencari nafkah. Ya, kemudian anaknya nangis, nggak boleh nangis Ramadan. Lah ngopo Ramadan? Ranti beras. Lah kok ranti beras?
Oh, Pak poso terus ora nyebut gawe. Nah, nggak boleh. Mencari nafkah lebih wajib dibandingkan dengan puasa sunnah. Contoh lagi, baca Quran, belajar agama. Kalau seseorang misalkan puasa sunnah itu mengalahkan semangat baca Quran. Itu baca Quran lebih utama daripada puasa sunnah. Lebih utama dari puasa sunnah. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu sedikit puasa sunnah karena beliau lebih cinta baca Quran. Kalau beliau puasa, nggak kuat. Kan kita itu kalau puasa mau Quran, iso lemes. Kalau nggak lemes, wah tulisannya kok kabur-kabur ini lagi. Blawur gitu. Ya, mau keluwe. Ya. Itu berarti mengalahkan dengan amalan yang utama. Termasuk padanya menuntut ilmu. Menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah lebih utama daripada puasa sunnah. Lebih utama daripada puasa sunnah. Lah kalau puasa itu mengalahkan menuntut ilmu, maka seperti itu lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Nah ini catatan. Catatan pula nanti kalau puasa itu sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, ya bulan Sya'ban, jadi tanggal 15 makruh kata para ulama. Yang terakhir kalau 1 hari 2 hari sebelum Ramadan puasa itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan lebih baik. Kemudian kalau dikerjakan ya itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Yang terakhir jangan melemahkan di bulan Ramadan. Kalau amalan sunnah melemahkan Ramadan. Kan puasa itu zaman hormati kadang kalau sudah terus puasa masuk Ramadan lemah. Sudah mulai lemah padahal sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Jangan sampai mengalahkan yang wajib. Kalau yang wajib saja lemah gara-gara di bulan Sya'ban, wah total puasa. Enggak boleh. Itu nanti patokan para ulama berkaitan dengan puasa di bulan Sya'ban. Wallahu ta'ala alam. Terakhir kata Ibnu Rajab Al-Hambali, puasa di bulan Sya'ban itu latihan ibadah di bulan Ramadan. Nanti kalau kita di bulan Sya'ban puasa, nanti masuk Ramadan itu sudah terbiasa. Tapi kalau enggak, Sya'ban misalkan enggak puasa. Apalagi ya seminggu seburung itu wis dipol-pol ke mangan ngombe itu. Itu puasa hari pertama itu wah wetenge loro ya. Itu wis merepet macam-macam itu. Karena belum terbiasa. Belum terbiasa. Saya teringat anak saya yang kelas 3 dulu itu wis poso ning kon mukah wegah. Jadi awane wis turu lemes gitu. Salat itu wis kaya ngadeg ra kuat itu. Pas buka itu ora kuat tangi itu. Jadi sampai sama umine didulangi. Ya karena memang belum terbiasa. Itu salah satu hikmahnya. Wallahu ta'ala alam. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.